Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal KSR Kimia tahun 2025 babak penyisian. Kita akan lanjutkan pembahasan soal kali ini di soal nomor 19 ya. Kita baca dulu soalnya. Sintesis 4 nitrofenol sebagai prekursor sintesis paracetamol dilakukan dengan rute berikut. Nih, tahap-tahap reaksinya. Kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan reaksi tersebut molekul X yang tepat adalah molekul X itu yang ini ya, X-nya ya. Oke, ini jelas sekali materinya reaksi organik ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah siapa molekul X ini? Mari kita lihat dulu secara strukturnya dari tahap reaksi yang melibatkan X. Ini kan direaksikan dengan oksigen, kemudian hapus nih katalis, dia akan melepas X gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan secara stoikiometri ya, kesetaraan atom-atomnya, ini kan sebanyak ini C ini diganti OH tambah O2. Berarti O satu masuk di sini. Berarti nanti X akan punya satu atom O. Terus satu atom O-nya mengikat C ini gitu kan. Jadi kalau kita gambarkan atom-atomnya berarti kan nah H yang ini itu setarakan dengan H yang ini. Satu O sama O ini, O yang lainnya jadi O ini. Sisanya tetap sama, berarti untuk si X ini berarti CH3, CH3, terus C yang tengah dia mengikat O. Nah kalau mengikat O-nya kayak gini, nggak ada atom yang lain, O kan harus ikatannya 2 ya. C harus 4, berarti ini tambahin 1 ikatan. Nah selesai. Berarti X-nya adalah ini. Harusnya sih jawabannya ini ya, propanon atau aseton. Cuma di sini nggak ada jawabannya. Harusnya propanon, barangkali jawabannya E. Ini E-nya nggak kelihatan kan. Tapi harusnya ada opsi jawaban E. Propanon ya jawabannya ya. Kayak gitu, kita next ke soal berikutnya. Kompleks berikut yang tidak memiliki isomer cis trans adalah, oke baik, ini materinya adalah senyawa kompleks yang berhubungan sama cis trans. Syarat adanya cis trans itu harus punya dua ligan yang sama. Bentuknya bisa square planar atau oktahedral. Kayak gitu. Nah, kemudian kita cek aja di sini ligan-ligannya, mana yang punya dua ligan yang sama. Ini Cl2 bisa dipakai buat cis trans, yang H3 dua kali juga bisa, berarti ini cis trans oke. Yang kita cari adalah yang tidak punya. Ini ada Cl2 berarti bisa cis trans, ini ada H2O dua kali, ini berarti bisa cis trans. Ini ada NH3 dua kali, ini bisa cis trans juga. Nah ini berarti semuanya bisa cis trans ya, mungkin jawabannya yang E, cuma yang E nggak tahu senyawanya apa. Tapi yang jelas ini semuanya bisa cis trans, karena punya dua ligan yang sama. Next ke soal berikutnya, amonium nitrat. Amonium nitrat itu rumusnya adalah NH4NO3. Dapat terdekomposisi menjadi menghasilkan campuran gas dengan perbandingan volume 2:1:4. Ketika gas tersebut berturut-turut adalah, nah ini menentukan gasnya apa aja nih. Ini sebenarnya sesimpel penyetaraan persamaan reaksi aja. Jadi tinggal kita coba-coba aja apakah perbandingan volumenya pas atau perbandingan koefisiennya pas dengan 2:1:4 ini. Yang pertama kita coba dulu ya opsi masing-masing ya. Ini kan ada A, B, C, D. Kita akan coba-coba di sini. Oke, dari yang opsi A dulu kita coba setarakan. N-nya ini udah 2, berarti ini 1. O2-nya ini ada 3 ya, berarti ini O2, ini O udah sama 3 juga. Berarti ini 1, sebentar. OH-nya ya, hanya 4, ini berarti ada 2. O-nya ini berarti 4, tapi di sini 3, berarti di sininya harus berapa ini? Supaya 3 berarti ini setengah. Nah, kayak gini ya.
Berarti ini perbandingannya berapa nih? 1/setengah banding 2. 1/setengah banding 2 ini akan sama dengan 2/1/4. Oh iya, berarti jawabannya yang A. Langsung ketemu ya. Tapi kita lihat dulu untuk yang B, opsi B. NH3, NO2 berarti N-nya sudah 2, O-nya ada 3, H-nya ini 3, harusnya 4. Supaya sama berarti ini perlu dikali, ini perlu kali 3, ini perlu kali 4 gitu ya. Jadi sekarang N-nya di sini ada 6 di kiri, di kanannya ada 4, 5, 6, berarti ini harus kasih 2. Nah, kayak gitu. Terus habis itu jumlah O-nya ini ada 3 kali 3, 9. 9 itu berarti ini 4. Ini sisanya harus 5. Berarti ini 5/2. Kayak gitu. Ini 4/2 banding 2 setengah. Berarti bukan ya, ini harusnya ini perbandingannya 4/2 banding 2,5 atau 8/4/5. Berarti bukan. Untuk yang opsi C, N-nya udah 2, aman, berarti ini 1. O2-nya belum, nih berarti 3/2 supaya jumlahnya 3 sama yang di reaktan ya. H2-nya di reaktan 4, H-nya berarti ini H2 dikali 2. Ini berarti 1/1,5/2 atau 2/3/4. Bukan juga ya. Yang kita cari 2/1/4. Nah, sekarang yang ini N-nya 2, sudah sama-sama 2. H2O, ini H4 berarti kali 2. O-nya sudah 2 di kanan. Ada 4 ya totalnya ya. Tapi di kiri ada 3, berarti yang ini dikali setengah biar pas jumlahnya. Berarti opsi D 2/1/setengah, ini sama dengan 4/2/1. Well, jawaban yang tepat sih yang A ya, secara urutan gitu ya. 2/1/4. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 22. Berikut adalah data 5 energi ionisasi pertama untuk Mg, Ca, Ti, dan Cr. Tidak berurutan. Oh, ini nggak berurutan ya. Ini berarti satu baris satu atom, energi ionisasinya 5. Ada 5 energi ionisasi. Pasangan yang tepat antara data energi ionisasi dari unsur-unsurnya adalah, oke, kita memprediksi ini ya. Ini kita bisa menghubungkannya dengan energi ionisasi dan elektron valensi. Gimana tuh caranya? Jadi yang kita perlu cari adalah mana gap energi ionisasi yang paling besar, maka kita bisa tentukan berapa elektron valensinya. Nah, elektron valensinya kita bisa tentuin aja, untuk cocokin aja dengan atom-atom ini. Kalau Mg itu kan 2 elektron valensinya, Ca 2 juga, Ti bisa 2, bisa 4, maksudnya yang dilepas ya, bisa 2, bisa 4. Cr bisa 2 atau 3 gitu ya. Ya, kita periksa dulu aja. Ini kalau secara letak berarti Mg, Ca, terus Ti di sini, terus V, Cr di sebelah kanannya Ti. Nah, kayak gini ya. Berarti harusnya yang paling tinggi energi ionisasinya adalah Mg. Nah, kita juga bisa memperkirakan selain elektron valensinya, kita juga bisa memperkirakan energi ionisasi pertamanya ya, yang EI1 ini. Karena energi ionisasi pertama itu semakin ke atas letak tabel periodiknya, dia semakin besar, makin ke kanan juga makin besar gitu kan. Dan kalau kita bandingkan Mg sama Ca, itu energi ionisasinya lebih gede Mg. Ca berarti energi ionisasinya paling kecil, karena dia yang paling kiri dan paling bawah. Berarti kita cari yang paling kecil yang mana? Ya, nomor 1, itu yang paling kecil energi ionisasi pertamanya, ini berarti adalah Ca, kayak gitu. Terus habis itu yang mana lagi nih? 1 Ca bisa B, bisa C. Selanjutnya kita periksa gapnya aja. Ini selisihnya untuk yang nomor 2 ini dari 600 ke 1590, ini sekitar berapa ya? 900-an lah ya. 900-an. Terus gapnya yang ini dia 1400-an. Gap yang ini dia 1000
800-an. Gap yang ini adalah berapa nih, 2000 ya, 2000-an. Nah, ini nggak ada gap yang apa namanya, yang tiba-tiba sangat besar gitu, nggak ada. Jadi kemungkinan ini kalau nggak TI, CR gitu ya. Lalu kita cek dulu untuk yang nomor 3 ini. Dari 700-an ke 1400-an itu 700-an, terus 1400-an ke 7700-an. Nah, ini kan langsung jauh ya selisihnya, 1400-an ke 7700 itu berarti 6 ribuan gitu kan. 6300-an. Nah, ini golongan A biasanya, berarti si ini yang nomor 3 ini adalah si MG. Nah, kalau selisihnya nggak beda-beda jauh gitu, dia biasanya adalah kalau nggak ini golongannya adalah golongan B gitu ya, logam transisi gitu. Nah, sekarang kita tentukan, kita udah tahu nih MG sama CA, tinggal kita cek aja yang nomor 2 sama nomor 4. TI sama CR itu kan letaknya lebih kanan CR, berarti CR otomatis energi ionasi pertamanya lebih besar. Nah, berarti CR-nya adalah yang nomor 4 ini CR, karena dia lebih besar ya, 658, kalau ini 652. Yang ini adalah TI, udah gitu aja. So, jawaban yang paling tepat adalah 1 CA, 2 TI, 3 MG, 4 CR. Jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui titik didih normal air adalah 1000 derajat Celcius. Jika pada suhu 25 derajat Celcius tekanan uap air adalah sebesar ini, maka delta H vaporisasinya H2O adalah berapa kilojoule per mol. Oke, ini kesetimbangan fasa ya, ini persamaan Clausius-Clapeyron. Kayak gini bentuknya. Jadi kita bisa menentukan delta H vaporization kalau kita tahu data-data yang lain. Langsung saja kita masukkan. Ini ln P1 kita anggap yang 100 derajat ya, berarti kalau di 100 derajat di normal dia berarti 1 atm itu 760 torr. Kemudian data 2-nya 23,7695 torr sama dengan minus ini delta H vaporization kita nggak tahu, R-nya 8,314 seper T1-nya tadi 100 derajat Celcius berarti 373 Kelvin. Kalau yang 25 derajat 298 Kelvin. Nah, segini. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai delta H vaporization-nya sebesar 42.693. 42.693,96 atau 694 gini aja ya. Ini tapi masih joule per mol. Kalau kita jadikan kilojoule per mol berarti 42,7 kilojoule per mol, kita bulatin ya. Jawabannya nggak ada ABCD, mungkin jawabannya yang E kali ya, 42,7 kilojoule per mol. Kayak gitu soal nomor 23. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 24. Sebanyak 0,7457 gram sampel bubuk yang mengandung Zn2+ dilarutkan dan dititrasi dengan larutan EDTA segini butuhnya. Persentase Zn dalam bubuk tersebut adalah, oke ini titrasi ya, titrasi pembentukan kompleksometri. Karena ini EDTA sama logam yang diikat itu perbandingannya 1:1, sehingga Zn2+ tambah EDTA ini nanti akan jadi Zn EDTA 1:1 ya. Artinya kalau ini titrasi kompleksometri berarti molnya Zn dalam sampel itu akan sama dengan molnya EDTA. Nah, molnya Zn berarti berapa? Molnya EDTA kita hitung dari data volume dan molaritas. Jadi M EDTA dikali V EDTA. M-nya EDTA itu adalah 0,01639. Volume EDTA ini 22,57 ml ya. Ini kalau kita jadikan liter segini nilainya, dibagi 1000 dulu. Ya berarti molnya ini adalah 3,7 kali 10⁻⁴ mol ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu mol, langkah kedua adalah kita mencari massa. Kenapa kita mencari massa? Karena yang ditanya adalah kadar massa kan. Massa adalah mol dikali
AR. Ya udah molnya 3,7 kali 10 pangkat 4, AR-nya adalah 65,4. Ini sama dengan 0,0242 gram. Segini ya. Dikit ya ternyata ya. Nah, setelah kita tahu berapa gram Zn-nya dalam sampel, maka kita bisa hitung kadarnya. Berarti ini massa Zn dibagi massa sampel. Massa Zn-nya kan 0,0242. Massa sampelnya itu yang ini, 0,7457. Ya tinggal kita bagi aja, 0,0324 atau kalau dalam persen berarti 3,24%. Ya jawaban yang paling mendekati sih yang D ya, 3,10%. Tapi nggak tahu yang E, barangkali 3,24%, berarti yang E ya, pilih yang paling dekat aja. Soal nomor 24 beres, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Zahran menggunakan reaksi jam iodin clock reaction, untuk mengamati pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang mengukur waktu reaksi pada dua suhu berbeda dan nilai K dihitung dari waktu paruh atau waktu muncul warna biru. Dengan konsentrasi yang sama pada suhu 25 derajat Celcius, reaksinya sekian detik, sedangkan 30 derajat Celcius, reaksinya sekian detik. Jadi suhunya meningkat makin cepat ya, oke. Jika konsentrasi reaktan sama, waktu reaksi pada suhu 35 derajat Celcius adalah berapa detik? Oke, ini adalah persamaan Arrhenius hubungannya karena kita ngomongin suhu sama laju reaksi. Kayak gitu. Nah, ini rumusnya. K ini konstanta laju, EA energi aktivasinya, nilainya tetap, ini T suhu ya. R konstanta gas ideal. Nah, sekarang di sini kita nggak punya nilai K, tapi kita bisa pakai nilai T. Jadi kita bisa pakai kesebandingan K itu berbanding terbalik dengan T gitu ya, atau delta T. Jadi nanti kita bisa modifikasi rumus ini jadi ln bukan K1 per K2 tapi T2 per T1 kayak gini. Dibalik ya, sisanya sama. Nah, tinggal kita masukkan aja. Ln T2-nya adalah yang ini 12,6. T1-nya yang 17,5. Sama dengan minus EA per 8,314. Kemudian yang ini seper T1, T1-nya adalah 25 derajat Celcius berarti 298. T2-nya 30 derajat Celcius berarti 303. Kayak gini ya. Dari sini kita bisa dapat nilai EA. Nilai EA-nya ketemu sebesar 49321. Atau 322 juga boleh ya. Ini 321,8 Joule per mol. Ini adalah EA-nya. Tapi ini kita tidak selesai sampai situ ya. Ini baru tahap 1. Kenapa belum selesai? Karena di sini yang ditanyakan adalah waktu ketika suhunya 35 derajat Celcius. Nah, kita pakai sama caranya. Kita udah tahu EA-nya tapi ya. Tinggal kita bandingkan aja. Kalau ini anggaplah ini T3 gitu ya. Berarti ini yang dicari T3. EA-nya tetap sama, R-nya juga sama. Tapi suhunya yang beda gitu kan. Ya sudah. Kita mencari T3. T1-nya kita udah tahu tadi 17,5. EA-nya juga udah tahu 49321,8 per 8,314. Seperti T1-nya 298 Kelvin. Nah, ini T3-nya 35 derajat ya, berarti 308 Kelvin. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nih T3-nya. Waktu reaksinya harusnya lebih kecil ya. Jawabannya adalah 6,19 detik. Ini ya. Jawaban yang mana nih, nggak ada yang mendekati ya. Mungkin yang E jawabannya gitu kan. Atau mungkin barangkali ada yang salah hitung atau apa. Jadi teman-teman silahkan komen di bawah ya. Atau kalau nggak ada jawabannya mungkin bisa dicek lagi perhitungannya atau cari jawaban yang paling mendekati kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ke soal berikutnya ya.
Phenolphthalein adalah indikator asam basa yang sering digunakan dalam titrasi, terutama untuk mendeteksi titik akhir reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Phenolphthalein pKa-nya 9,1 yang menunjukkan titik keseimbangan antara bentuk asam H-in dan bentuk anionik berwarna in minus. Asumsikan bahwa perubahan warna phenolphthalein mulai tampak ketika 10% indikator berada dalam bentuk anionik. Phenolphthalein akan menunjukkan perubahan warna pada pH sebesar, maka ini hubungannya dengan keseimbangan asam basa. Jadi phenolphthalein ini kita anggap seperti asam lemah ya. Nah, seperti ini. Di sini dibilang ketika 10% indikator berada dalam bentuk anionik. Nah, berarti misalnya kita tuliskan Ka-nya. Ka itu berarti nanti ini akan sama dengan konsentrasi H+ dikali In minus per HIN. Gini ya. Nah, di sini dibilang 10% indikator berbentuk In minus, berarti sisanya adalah HIN. Jadi kita bisa bilang kalau In minusnya itu adalah 0,1, maka HIN-nya itu 0,9. So, di sini kita bisa masukkan aja. H plusnya kita kan nggak tahu, kita cari. In minusnya 0,1, HIN-nya 0,9. Ka-nya adalah pakai pKa ini 10 pangkat minus pKa atau 10 pangkat minus 9,10. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai H plusnya itu berarti adalah 7,15 kali 10 pangkat minus 9. Nah, kita tinggal hitung pH-nya dengan minus log H plus. Nanti akan ketemu sebesar 8,14. Jawaban yang paling mendekati adalah 8,15 ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, soal nomor 26 beres. Kita lanjut ke soal nomor 27. Elektrolisis larutan berikut yang tidak menyebabkan perubahan pH larutan setelah reaksi elektrolisis selesai adalah baik. Ini kita perlu tahu reaksi-reaksi pada elektrolisis ya. Ini tabelnya. Bagi yang belum hafal, tapi kalau udah hafal harusnya aman aja. Yang tidak menyebabkan perubahan pH larutan. Kalau tidak menyebabkan perubahan pH larutan, berarti dia tidak akan menghasilkan OH- atau H+. Gitu ya. Berarti tidak boleh ada reaksi ini, tidak boleh ada reaksi ini, tidak boleh ada reaksi ini atau ini ya. Kayak gitu. Nah, berarti syaratnya adalah kalau NaCl tuh Na tuh golongan 1A, nggak boleh berarti ya. Na nggak boleh. Kalau Cl-nya boleh karena Cl-nya dia golongannya halida ya. Terus MgBr2, Mg2A nggak boleh juga. Kalau Br boleh, dia ion halida. FeSO4, Fe ini selain golongan, ini berarti ini boleh ya Fe ya. Fe nanti reaksinya akan jadi masuk golongan sini. Berarti Fe oke. SO4 sekarang. SO4 tuh masuknya oksoanion. Nah, ini nggak boleh. SO4-nya nih yang bikin nggak boleh. Kemudian ZnNO3 2 kali. Nah, Zn ini masuknya ke mirip kayak Fe ya. Berarti dia boleh. NO3 2 kali, NO3 itu masuk oksoanion. Nah, ini nggak boleh. Yang terakhir ini KNO3 ya. KNO3. K dia masuk kation, dia akan membentuk OH-. Harusnya nggak boleh dong ya. NO3 dia akan membentuk H+. Berarti nggak boleh juga dong ya. Ini berarti mana nih? Ini semuanya mengubah perubahan pH larutan. Nah, ini tadi ada satu yang perlu diperhatikan. Ini nggak boleh itu ketika hanya salah satu yang terjadi, di katoda aja atau di anoda saja. Tapi kalau dua-duanya terjadi, maka dia akan cancel out. Contohnya misalnya dari K+ ini menghasilkan OH-. Dari NO3 ini menghasilkan H+. Nah, mereka kalau ketemu, mereka akan saling menetralkan, jadi pH-nya tidak berubah. Kalau dua-duanya terjadi, boleh ya. So, jawabannya di sini adalah yang E, yang paling tepat. KNO3, dia tidak akan merubah pH larutan setelah reaksi elektrolisis selesai. Tapi kalau cuma salah satu aja, ya dia akan mengubah pH kayak gitu. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.